Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vinandri Lestari dengan NIM 230763201112 dari program studi administrasi publik. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan administrasi publik di era digital dengan topik pembahasan transformasi pelayanan publik berbasis digital. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar administrasi publik. Konsep dasar administrasi publik adalah proses pengelolaan kebijakan publik dan pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan oleh lembaga pemerintah. Tujuannya adalah untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Administrasi publik mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pemerintah agar tercapainya kesejahteraan masyarakat. Nah, topik pembahasan kita kali ini akan membahas mengenai transformasi pelayanan publik berbasis digital. Transformasi pelayanan publik berbasis digital merupakan proses perubahan sistem pelayanan yang sebelumnya dilakukan secara manual atau konvensional menjadi lebih modern dengan memanfaatkan teknologi digital. Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta memudahkan akses bagi masyarakat. Transformasi ini bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan mindset dan sistem kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan digitalisasi pada pelayanan publik. Digitalisasi pada pelayanan publik merupakan suatu proses penerapan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Tujuan utamanya untuk mempermudah akses layanan publik, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan kepuasan dan partisipasi masyarakat. Adapun bentuk-bentuk digitalisasi pada pelayanan publik sebagai berikut. Yang pertama, e-government. E-government merupakan penggunaan platform digital seperti website dan aplikasi untuk menyediakan layanan administrasi seperti pembuatan KTP, SIM, pembayaran pajak, dan lain-lain. Yang kedua, layanan terpadu satu pintu online. Layanan ini berfungsi untuk mempermudah proses perizinan dan pelayanan usaha secara digital. Yang ketiga, chatbot dan AI. Chatbot dan AI ini digunakan untuk menjawab pertanyaan publik secara otomatis dan cepat. Digitalisasi pada pelayanan publik memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat bisa mengakses layanan kapan saja dan dari mana saja. Yang kedua, proses lebih cepat tanpa antrian fisik atau birokrasi yang berbelit-belit. Yang ketiga, data digital memudahkan pelacakan proses dan mengurangi potensi korupsi. Yang keempat, masyarakat bisa memberikan feedback dan terlibat dalam proses kebijakan publik secara online. Di balik manfaat yang telah diperoleh, digitalisasi pada pelayanan publik ini juga memiliki tantangan dalam implementasinya, seperti yang pertama, tidak semua masyarakat memiliki akses atau keterampilan menggunakan teknologi. Yang kedua, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang ketiga, infrastruktur teknologi yang belum merata, terutama di daerah terpencil atau daerah 3T. Yang keempat, pegawai pemerintah perlu beradaptasi dengan sistem digital. Berikut beberapa contoh digitalisasi pada pelayanan publik yang sudah diterapkan di Indonesia. Yang pertama, portal layanan Dukcapil online, yang dimana layanan pembuatan dokumen kependudukan sudah dilakukan secara online. Yang kedua, pelayanan perizinan OSS atau Online Single Submission untuk usaha. Yang ketiga, aplikasi lapor untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, dapat kita tarik kesimpulan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses penting dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat yang dijalankan oleh lembaga pemerintah guna mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Seiring perkembangan teknologi, digitalisasi pelayanan publik menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan melalui penggunaan teknologi digital seperti e-government, layanan terpadu online, dan chatbot. Digitalisasi ini membawa berbagai manfaat, antara lain memudahkan akses, efisiensi waktu, peningkatan transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan seperti kesenjangan akses teknologi, keamanan data, dan kesiapan sumber daya manusia. Berbagai inisiatif digital di Indonesia seperti Dukcapil Online, OSS, dan aplikasi lapor menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi pelayanan publik yang tidak hanya mengandalkan teknologi, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir dan sistem kerja yang lebih modern dan adaptif.
Mungkin sekian video penjelasan mengenai perkembangan administrasi publik di era digital yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.